channel kamu hanya di Pro4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro4, Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar Dangsanak Pro4. Terima kasih Anda bersama kami saat ini di Pro4 FM Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz. Untuk siaran Pro4 bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital dan juga untuk acara kita Pandiran Baisukan hari ini bisa pendengar saksikan juga di live YouTube Pro4 RRI Banjarmasin ya. Untuk kesempatan Baisukan hari ini Jumat tepatnya 31 Januari 2025. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali untuk acara Pandiran Baisukan selama lebih kurang 1 jam. Saya Eli hari ini sudah bersama dengan dua narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin. Nantinya topik kita pendengar mengenai tradisi Banispu pada orang Banjar ya. Kami juga sampaikan untuk Anda yang ingin bergabung silakan nanti di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro4 089534050959. Kabar baik kami berharap untuk Anda sebagaimana kami yang saat ini sudah siap untuk mengajak Dangsanak Pro4 berbincang bersama terkait dengan salah satu kearifan lokal masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai masyarakat yang religius. Maka hal-hal yang berkaitan dengan budaya biasanya ini juga tidak terpisahkan dari agama Islam, agama yang kebanyakan dianut oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah tradisi Banispu. Baik, kita akan sapa dulu. Selamat pagi, selamat baisukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Dr. M. Rusydi MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini beliau adalah dosen Fakultas dan Humaniora UIN Antasari. Sudah lama di sana ya Pak ya bertugas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah banyak jam terbangnya ya Pak ya. Insya Allah. Ada pendamping beliau pagi hari ini. Ini saya panggilnya Bapak juga, Mas, Bang, atau apa ini enaknya? Ade aja. Oh Ade, ya deh. Ade M. Rifki Fatahillah ya. Apa kabar Mbak Isukan ini? Sehat ya? Baik, alhamdulillah sehat. Dari jauh tadi? Dari Banjarbaru kalau. Banjarbaru. Wah, kenapa nggak barengan saya ya? Soalnya nggak bisa juga, saya dari Bati-Bati. Oh, juga tuh. Kecuali ketemunya di pertigaan Pak ya. Berarti saya yang paling dekat gitu ya. Paling dekat di mana tuh Pak? Dari kampus tadi ya. Dekat juga nggak ngajak-ngajak ya kan? Baik, ini adalah mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sudah semester berapa? Kalau alhamdulillah semester 8. Semester 8 ya. Baik. Ini sudah mulai mateng ini berarti ya kalau sudah semester 8 nih. Di menit-menit akhir ya. Menit injury time. Injury time ya. Harus segera selesai. Kalau nggak selesai diapain nih anaknya nih Pak? Iya. Baik, topik kita hari ini tradisi Banispu pada orang Banjar. Ini menjadi salah satu tradisi yang mungkin secara turun-temurun sudah dilakukan oleh masyarakatnya begitu ya. Tapi tidak ada pernah kita bosan-bosan, selalu kita kaji karena mungkin di setiap momen yang selalu kita lakukan setiap tahun itu akan selalu ada hal baru, kemudian juga ada penyimak yang baru Pak, pengikut yang baru yang tentu ini juga akan semakin bertanya-tanya begitu ya. Apalagi kalau zaman sekarang itu kan sudah semakin kritis ya. Apakah hal-hal yang memang berkaitan dengan kearifan lokal
yang berkaitan dengan tradisi itu masih relevan untuk kita lakukan. Baiklah, untuk tradisi Banispu pada orang Banjar ini sebetulnya kapan itu kegiatannya dilaksanakan? Itu yang lebih pertama. Silakan ini kepada Bapak Dr. M. Rusdi. Nanti juga silakan untuk Dek Rifki ya. Rifki aja ya panggilannya. Rifki aja. Nanti kalau Fathahilah bingung saya. Baik, silakan. Oke, terima kasih. Jadi Banispu ini artinya sederhana dulu sebenarnya kan dari bahasa Arab tuh. Nisfun itu artinya setengah atau sebagian atau separuh. Jadi kalau nisfu Sya'ban berarti setengahnya dari Sya'ban. Nah, jadi kalau setengahnya Sya'ban berarti 15 Sya'ban gitu. Nah, kalau di kita kan bulan ini kan awal Sya'ban sekarang kan. Sudah 1 Sya'ban kita masuk. Nah, berarti kira-kira itu sekitar tanggal 13 kena itu kita akan malam tanggal 14 itu adalah nisfu Sya'ban. Karena kalender Masehi kita itu 31. Nah, sementara kalender Qamariyah kita atau Hijriyah kita itu sampai 30 saja. Maka kemudian ya dikira-kira tadi ini kan karena dekat berarti ya sekitar tanggal 13 berarti malam 14 insya Allah itu sudah setengah dari Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Nah, biasanya masyarakat kita itu mengerjakan tradisinya itu di malam nisfu Sya'ban ini, di malamnya itu habis maghrib. Lalu kemudian ada berbagai acara yang dilakukan di situ. Nah, ini penting dan tetap relevan sampai hari ini karena pertama orang Banjar tadi sudah dipadahkan sangat dekat dengan agama terutama Islam. Nah, itu kedekatan itu menjadikan sebuah identitas yang sering dimaknai ulang kembali dan dijaga oleh seluruh generasi yang akan meneruskannya. Nah, orang tuanya pasti karena mengajari, membawa anaknya, memberitahukan atau malah nanti bertanya, itu dilanggar itu bapaan? Nah, kan itu yang ramenya tuh. Ada makanannya kada aja lah. Nah, biasanya bila ada makanan tuh rame juga. Kalau di tempat kami memang anak-anaknya rame datangan, apalagi mendengar ada makanannya. Nah, ya. Baik, itu kan dari Pak M. Rusdi yang sudah menyampaikan ya. Kita akan tanyakan langsung ya, kita konfirmasikan ke anak mudanya nih Pak ya, bahwa benar tidak demikian, bahwa sesuatu yang tradisi termasuk juga salah satunya yang berkaitan dengan religius ya, nilai-nilainya ini masih dianggap penting bagi generasi muda saat ini, dan kalaupun iya, sejauh mana khususnya bagi seorang Rifki Fathahilah ya mengetahui tradisi Banispu ini. Kalau sebelumnya boleh tahu nih aslinya mana nih kalau Rifki nih? Kalau lu aslinya di Kapuas. Asli Kapuas ya. Berarti ini juga masih nggak jauh dari suasana Banjar ya Pak Rusdi ya. Baik, silahkan. Bagaimana sejauh apa mengenal tradisi ini? Oke, sebelumnya bahwasanya yang perlu kita ingat lah, mungkin anak muda, menurut diri saya pribadi sebagai anak muda seperti itu kan. Yang perlu diingat bahwasanya anak muda yang pertama harus mengetahui dulu bahwasanya ini adalah tradisi yang mungkin seperti yang dikatakan oleh Bapak Rusdi tadi adalah tradisi yang turun-menurun, yang selalu diulang setiap tahunnya, yang selalu dilaksanakan lah khususnya bagi kita masyarakat Banjar. Nah, mungkin bagi anak-anak muda yang belum mengetahui ini harus tahu dulu nih, ya kan, karena mungkin sekarang yang lebih berkembangnya zaman mungkin mohon maaf banyak yang tidak mengetahui hal-hal yang demikian, bahkan padahal ya hal-hal ini adalah hal-hal yang sifatnya repetitif seperti itu, yang selalu berulang setiap tahun. Itu kan kalau bahasa di Kapuas begitu ya Pak ya, repetitif. Kalau orang Anjir mungkin beda lagi ya Pak ya. Titir ya. Yang selalu berulang itu kan. Nah, kalau pribadi memang nisfu Sya'ban itu memang dikenalkan sejak kecil. Jadi dari kecil itu kita nisfu Sya'ban kalau bahasa Banjar tuh beramian lah. Kita kelanggar, kita bacaan segala macam. Jadi bahkan waktu kita kecil pun ya itu tadi seperti yang dikatakan Bapak Rusdi, ulun lah orangnya
yang kanakan beramian ketujuh adalah makanannya. Nah, seperti itu. Buka-bukahan walaupun kanakan kada paham kan. Iya. Belum paham apa itu bebacaan apa yang digawi, Iya. tapi dari situ sebenarnya orang tua itu mengajarkan ini loh nak budaya kita, oh inilah yang kita lakukan seperti itu. Jadi penting sekali menurut ulun karena di dalam itu ketika kita muda juga harusnya kan kita lebih kritis, lebih ingin hendak tahu lah kalau ajar orang tuh. Jadi kita lebih tahu oh sebenarnya apa garang nang digawi. Oh ini kah sekalinya Abah Mama Bahari memadahi bulan nisfu Sa'ban. Oh ternyata ini isinya. Oh ternyata ini maknanya. Nah seperti itu. Sudah terjawab Pak Rusdi. Ada satu kelegaan saya siang di Baisukan hari ini ya, bahwa satu dari sekian banyak anak itu yang mengakui wah banyak makanannya nih, ya dia ini. Tapi tidak hanya itu ya. Baiklah. Jadi kalau ulun memang ada kadang di masyarakat itu kan masa waktu sholat anak-anak ribut sebagainya. Iya. Nah kalau bagi ulun pribadi, jar ulun anak-anak itu memang kayak tupang sudah gitu. Iya. Cuman diatur aja bila waktu sembahyang kita jaga dulu. Iya. Simbahnya sembahyang kata kawai, Iya. buka-bukaan sebagainya. Itu harus kita pahami. Tapi dia begana dilanggar itu, dia mendengar secara kada langsung. Iya. Dia tahu kesadarannya, ini ada apalah. Nanti Iya. waktu dia besar dia akan menjadi satu pengalaman. Nah itu Iya. penting menurut ulun bahwa anak makan ya itu biasa. Itu terserah ya. Modusnya apa itu nggak penting ya Pak Rusdi ya. Yang Tapi penting yang ketika sekarang- dia sampai ke situ, dia walaupun ada sambil lalu barangkali ya, setidaknya ada yang Ada makna ada akan didapat yang nanti. singgah lah, walaupun dari masuk telinga kanan keluar lagi telinga kiri, syukur-syukur ada yang ngendap gitu kan. Biasanya kalau itu berulang-ulang, nah, Repetitif kah jar orang kapuas tadi? harap berapa bahasa? Dari dunia lain. Iya itu. Nah, itunya kan karena kesadaran setiap kita tuh karena karena berulang-ulang dia nempel. Iya. Jadi akhirnya dia bisa ya tadi ada apa Iya. apa sih ini? Ada sesuatu tuh yang diulang-ulang akan menjadi kesan yang baik, akan menjadi ilmu buat kita. Iya. Tapi ada Pak yang diulang-ulang tuh bikin sakit hati. Nah, Apa tuh? Hah? Ketika datang mungkin nggak dapat makanan udah habis ya. Makanan lagi. Iya. Baik. Jadi menanamkan nilai-nilai itu penting ya sejak dini bagi anak-anak. Kadang mungkin ketika kita nanya itu acara apa, kita mau kemana nih Bu Pak gitu kan, orang tua aja nggak bisa jelasin, ya udah kita langsung berangkat aja gitu. Iya. Sementara ini masih dilaksanakan berarti ya Pak Rusdi ya, karena ini juga diakui oleh Rifki tadi bahwa ini sudah secara turun-temurun dilaksanakan. Berarti tahun ini juga iya nih Rifki ya. Insya Allah. Dan bagaimana peran pemerintah ini Pak Rusdi ya untuk yang namanya event-event seperti ini, tradisi-tradisi seperti ini, baik itu di dunia akademis barangkali ya, untuk terus berupaya untuk ya selain mengembangkan tentu melestarikannya. Ya, saya kira itu penting memang untuk di dunia akademisi dan juga pemerintahan untuk bekerja sama untuk mengembangkan ini. Dengan kata lain menjaga tradisi sekaligus juga memberitahukan makna kenapa sih kita melakukan ini, ada apa di nisfu itu, sehingga masyarakat itu memiliki makna. Artinya aktivitas yang dilakukan kada hanya sebuah aktivitas gitu aja, tapi ada makna yang dia dapatkan sehingga kemudian dia melakukannya itu memiliki nilai. Nah kakak-anak akhirnya betakun itu orang tua jadi tahu juga tuh. Nah wah ini kan canggih, kakak-anak ini bisa merekam dan sebagainya. Nah rekaman itu kadang diulahnya TikTok, Instagram. Nah makna-makna singkat yang kemudian bisa jadi orang tua kada memberi makna, tapi kemudian kakak-anak yang tadi melakukan aktivitas memberikan makna dalam waktu singkat dengan TikTok gitu. Nah ini kakak-anak wah ini karena dia mengambil momen pentingnya itu ya, itu nilai dia. pentingnya juga. Baik, sebenarnya apa saja yang dilakukan dalam kegiatan tradisi Banispu ini Pak? Oke. Banispu ini sebenarnya tergantung yang dilakukan, tapi pada umumnya begini, biasanya habis sholat maghrib ada yang melakukan sholat tasbih. Ini banyak tasbihnya yang baca.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu di kira-kira satu putaran atau satu rakaatnya itu 75 kali. Iya. Nah, dikerjakan biasanya 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, itu di total 300 kali membaca tasbih. Nah, kemudian imbahnya itu ada di kita membaca surah Yasin. Surah Yasin. Nah, Yasin ini kadang dibaca 3 kali. Ya biasalah dengan harapan panjang umur. Ya panjang umurnya jangan panjang umur yang kada berkah, tapi Iya. minta panjang umur lagi yang- berkah ya. Nah, itu pengennya gitu kan. Udah gitu Yasinnya yang diputar murotalnya. Ada yang menyanggah nih, daripada tidak. Kelakuan siapa itu? Yang jelas enggak ya? Orang Kapos enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Rajin. Repetitif berulang-ulang itu yang bagus, Pak. Kenapa hari ini saya mengingat itu sekali ya? Jangan-jangan nih akan saya bawa pulang ke Bati-Bati nih. Perjalanan yang repetitif loh saya. Iya. Kalau diulang-ulang itu yang paling canggih ya tadi yang murotal tadi. Yang mortal ya. Itu bisa 3 hari 3 malam ya. Kuat itu. Kuat ya kan. Katanya semakin diulang semakin bagus tuh ya. Oke, baik. Sudah di menit ke 22 jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kalau kegiatan ini masih dilakukan hingga saat ini, bahkan anak-anak muda juga sepertinya nggak jauh-jauh juga ya. Artinya lekat ini bagi masyarakat Banjar khususnya yang memang religius begitu. Kalau kebiasaan ini di perkotaan ataupun juga di luar itu apakah ada perbedaan, Pak? Animonya, antusiasnya seperti apa? Kalau ulun ini di Banjarmasin kayaknya ramai Mas. Rame ya. Rame. Sabilal Muhtadin, Masjid Jami atau di tempat ulun sendiri, kadang kan ulun memimpin itu sendiri kegiatan itu. Kalau di perkampungan ulun kira makin ramai. Makin rame ya. Karena perkampungan kan itulah aktivitas mereka bertemu dan ulun kira itu juga kesempatan untuk memberi jeda bubuhan anak milenial ini melepas HP satu mat. Iya, betul. Supaya ada refreshing yang lepas dari HP, harapannya kayak itu. Kalau sudah mendekati ini kita akan ke Rifki. Biasanya persiapan apa yang dilakukan untuk menyambut Nisfu ini? Biasanya kalau lo pribadi kita dari sore lah biasanya diingatkan sudah sadang ini malam Nisfu. Sadang. Sudah kan bersiap-siap mandi jangan sampai yang paling penting jar kuitan tuh jangan sampai kena malam Nisfu tapi sembahyang maghribnya masbuk. Apa itu? Jadi jangan sampai tertinggal iya. berjamaah. Jadi dimulai dari maghrib berjamaah dulu. Nah jadi itu secara tidak langsung kan orang tua tuh mengajarkan mengajarkan kita untuk sholat tepat waktu dulu. Nah itu jadi pelajaran-pelajaran yang kita ambil di sana. Jadi persiapannya dari itu dulu. Jangan sampai nanti anak-anak tuh jarsidin buan pian datang pas orang bebacaan Yasin aja, pas orang bebacaan apalagi datang pas orang berbagi makanan aja. Nah jadi kan jadi ya sekali pertama mungkin nggak apa-apa. Iya kada apa-apa. Ini itu Rifki banget Mas. Makanya kan sesuai dengan Nggak apa-apa. Terakhir datang tapi menyimaknya lebih dapat, Pak. Lebih menghayati lagi. Lebih menghayati ya kan. Apa itu Nisfu rezeki gitu. Baik, kita akan jeda sebentar ya, Pak Rusdi dan juga Rifki, untuk nanti kita akan lanjutkan kembali. Sementara yang ingin bergabung silahkan nanti di 3252602, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tuh, minjam 100 Bang. Minjam nangsa malam haji kami malam membayari minyak minjam pulang lah banget bener dan kami lah Mak, pulangnya Pang lawan kawan 1 mat aja nah. Kada sawat sejam aku buli kakan. kada kayak itu panang pesan apa kerang kesakan benar tuh lah Biasa tuh, sambil menambahi deposit. bah iya main slot sekalinya kami lah namun aku menginjami ikan lah sama ayah aku menjual misalkan ikan Tuh, kasih nah. Tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya. bagus jari kam buktinya aja semalam ikan kalah di keran putihnya ikan tuh dangai kata gini iya kalah pulang sadang dah aduh segin macam-macam tuh ngawin nang bujur aja nang pasti-pasti aja
waktu gasan hal nang baik, uang internet gasan mencari informasi yang positif. Kelihayan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan. Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya. Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta. Dan corak dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Pendengar Dangsanak Pro 4 masih kita lanjutkan kembali untuk Pandiran Mbak Isukan hari ini dengan topik tradisi Banispu pada orang Banjar. Jadi bersama Bapak Dr. M. Rusdi MAG, beliau adalah dosen Fakultas dan Humaniora UIN Antasari. Kemudian ada Dek Muhammad Rifki Fatahillah ya, mahasiswa semester 8 Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Wah, ini memang orang yang ramah, murah senyum. Mudah-mudahan murah juga rezekinya ya. Ya hari Jumat loh didoakan. Kabul ya. Saya itu mengingat satu pesan sebenarnya Pak Rusdi. Kalau mau doa itu terkabul, kalau mau keinginan itu terkabul. Ini mohon maaf, mungkin kalau salah bisa tolong dibenerin Pak. Sebelum orang lain yang didoakan itu kabul, yang mendoakan dulu katanya. Padahal berarti itu saya modus aja ya. Enggak juga seperti itu. Oh, memang seperti itu jadi ya. memang apa
artinya yang mendoakan, yang penting ikhlas mendoakan. Wah, ikhlas saya Pak, gimana nggak ikhlas, orang dari ujung sana ke ujung sana itu senyum aja Pak. Wah, saya tuh makanya senyum itu ibadah itu betul ya Pak ya. Ibadah bener, didoain orang banyak gitu kan. Padahal yang mendoakan mengharap doa juga. Baik, ini sudah ada yang tidak sabar Pak Rusdi, Rifki ya, mau ada yang gabung, mungkin ada yang disampaikan, ditanggapi dengan obrolan kita pagi hari ini. Ada siapakah di ujung sana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beisukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beisukan juga Mbak Eli. Dengan Abah Sofian ya. Iya. Apa kabar pian di Plehari? Kabarnya hidung ikut banjir. Nah, berarti ulun kada sorangan ini Abah Sofian ya. Oke lah kalau, tapi masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Amin. Iya, salah satunya nikmat silaturahmi kita secara online ya pada beisukan hari ini. Iya, Alhamdulillah, masya Allah. Sebentar lagi ini mudah-mudahan kita dikasih umur panjang yang berkah. Pokoknya harus disambung ya Pak Rusdi ya. Jangan umur panjang aja ya. Menjelang tradisi Banispu ini, apa yang mau disampaikan, ditanggapi dari obrolan kita bertiga tadi nih Abah Sofian? Begini Mbak Eli, juga Bapak Rusdi dan Mas Rizky ya. Iya. Di Plehari ini kan ada tradisi. Itu biasanya kita membawa banyu entah di botol atau di mana gitu kan. Banyu itu dianak di paimaman. Oh, taruh depan nih biasanya ya. Saking banyaknya botol kadang-kadang kada muat lagi paimaman. Kalah 2 jamaah botolnya. Jadi aja. Kadang-kadang banyak sudah tuntung berabut ngambil ada nong tak urut. Tadi bawa botol halus, babulik botolnya ganal ya. Iya. Tapi kalau sudah di keluarga mulai kayak kada pernah gawe lagi gitu lah. Oh, nggih. Masalahnya nang Tuhannya sudah kedadaan lagi. Biasanya nang Tuhan itu nama ingatakan. Nggih. Itu bawa botol aja, isi banyak. Terus ada lagi tradisi di keluarga kita, itu sesudah sholat isya, kita kumpul sekeluarga di rumah. Kenapa, Abah Sofian? Berkumpul keluarga. Oh, berkumpul. Kumpul hujan kan waktu itu kan Abah Ulan itu kan orang yang dituakan di dalam keluarga. Jadi saudara-saudara beliau, adik-adik beliau itu semuanya ke sini. Jadi kita bersalaman. Layaknya seperti Idul Fitri gitu. Iya. Minta rela, berelaan kayak gitu ya. Nah, gitu. Tapi begitu nang Tuhannya kadada lagi, Abah kadada lagi, Mama kadada lagi. Saudara-saudara Mama yang lain semuanya sudah meninggal juga. Yang tua-tua, yang anu-anu ada ini ya masing-masingnya lagi. Sebenarnya sayang tuh kalau kayak itu kan bagus harus kalau dijauhi ya Allah. Nah, menurut Pian kayak apa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Sofian di Plehari Pak Rusdi. Ini yang beliau ini sudah bergabung ya. Jadi dalam tradisi Banispu ada semacam jemaah yang membawa banyu atau air atau apa lagi nih? Wadai juga. Di botol. Yang jelas banyu di botol nih yang ditaruh di depan begitu ya. Itu seperti apa? Kemudian ada kegiatan lain juga ya, kumpul-kumpul untuk kita saling bermaafan mungkin begitu ya. Baik, silakan tanggapannya Pak Rusdi. Membawa banyu itu memang dari tradisi kita kan, bahwa ketika bacaan itu harapannya berkah itu masuk ke dalam air, lalu banyu itu atau air ini nanti diminumkan kepada orang yang mungkin ada memiliki hal yang mau disembuhkan atau ingin terkabulnya hajat. Nah, itu secara budaya kita, artinya kita meyakini yang kayak itu mungkin terjadi. Secara akademis, secara ilmiah, ada memang penelitian bahwa air merupakan media yang sangat mudah masuk, kemudian berkombinasi dengan diri kita, karena unsur diri kita itu air lebih banyak ya, sekitar 70-80% diri kita. Nah, alhamdulillah itu air ya. Coba bayangkan kalau yang mendominasi itu api. Marah terus nanti. Jangan ya. Jadi gitu, karena unsur air ini hasil penelitian dari peneliti Jepang, ternyata ketika
banyu atau air ini diucapkan yang baik-baik atau dibacakan bacaan yang baik, dia berubah menjadi semacam kristal-kristal yang indah. Tapi bila diucapkan yang kada baik, misalnya kada nyaman banyu nih, itu dia berubah dengan bentuk yang kada baik. Nah, yang kemudian mempengaruhi diri kita. Maka kemudian harus diucapkan, misalnya kalau kita orang Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dilihat ternyata bentuknya indah. Jadi kayak ya begitulah hasil penelitiannya. Dan itu ada bukunya, kalau tidak salah judulnya The Miracle of Water. Nanti cari nih. Kemujizatan air. Kemujizatan air ya. Sudah. Berarti kalau misalkan ini Pak Rusdi, kita bertamu terus disuguhin gitu kan, tehnya sebenarnya sih tawar gitu. Ya udah bilangnya, manis sekali gitu kan. Ya mungkin rasanya tetap. Tapi tetap. Maksudnya nilai Dampak, di dalamnya itu memiliki satu nilai kebaikan. Bahasa kita, banyunya tuh bahagia disambat orang kayak itu. Karena dia bahagia lalu tampilannya indah di dalam, cuman di luarnya kan sesuai selera kita panglah. Kira-kira lah kayak itulah. Iya. Wah, ini kalau 3 jam aja sama Pak Rusdi dengan Rifki nih kayaknya dunia serba indah nih ya. Pokoknya segala sesuatu tuh yang apapun kita lihat gitu kan. Iya. Kita melihat dengan nilai yang positif maka akan menjadi hal baik gitu kan ya Pak ya. Dan ini memang diteliti gitu, maksudnya memang hasil penelitian ilmiah objektif dan dia membuktikan itu kepada dunia. Tadi bukunya apa Pak judulnya Pak? Penasaran nih. The Miracle of Water atau Kemukjizatan Air. Nah, tapi udah banyak itu. Ulun kira udah lama penelitian itu, tapi menarik gitu. Siapa tahu kan ada yang penasaran seperti apa begitu ya mukjizatnya. Baik, kita ini kan berarti ini bagian juga dari orang Banjar yang memang melakukan itu ya, seperti halnya yang dilihat atau mungkin dilakukan di tempatnya Abah Sofyan. Tapi sekarang katanya sudah agak tidak dilakukan lagi nih Pak Rusdi, karena memang tetuanya tidak mengingatkan lagi gitu ya. Nah itu kalau di Wadah Ulun masih di Sungai Andai masih itu bila. Berarti estafetnya agak terputus ini ya. Sebenarnya kadang ya ada yang masih melaksanakan, ada yang kada. Nah, kadang nang melaksanakan ini dilihat nang anum-anum kenapa membawa, masih bertanya-tanya mereka kan. Nah, maka perlu kadang kita menjelaskan, ada uraian yang seperti itu sehingga mereka memiliki nang kayak itu kah ternyata. Bahasa wah ini kayak repetitif tadi, curiosity-nya. Hanyar pulang. Aduh. Pindah bata takun banyak napa. Nah itu menjadi sesuatu yang kemudian bermakna bagi dia. Nah kayak itu bawa banyu. Jadinya kada lagi beranggapan ini pindah kada tapi penting juga bawa banyu nih itu misalnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah berkumpulan dua keluarga. Itu padahal bagus benar tuh. Kalau bisa harus memang diulah kembali, misalnya dikumpulkan kah di WA, kawakah kita malam ini berkumpulan. Nah ada aja grup ya kan. Ulun nang menyediakan makanan. Jangan nyaring-nyaring Pak, ada Rifki dihiga. Kenal lu numpat. Kira-kira nak itu datang Bang. Iya. Sekarang ini kan fenomenanya terbalik ya Pak ya. Dengan kalau dulu memang kita tidak seperti sekarang, teknologi canggih gitu kan. Tapi sekarang kita duduk satu meja seperti berada di dunianya masing-masing gitu ya. Gitu. Harusnya kan yang jauh jadi dekat, bukan menjauhkan yang dekat itu ya. Nah tapi itulah. Tapi mudah-mudahan paling tidak di momen Nisfu Sa'ban ini bisa kumpul gitu ya. Ya sudah, berarti mudah-mudahan nanti bos saya ngasih izin Pak untuk Nisfu. Sekalian ya Pak ya. Tapi udah jadi Pak jadwalnya. Baik, ada lagi yang bergabung, silakan kita tunggu lagi di 3252602 atau yang ingin kirim pesan di WhatsApp Pro 4 juga silahkan di 089534050959. Sambil menunggu kita ke Rifki, bagaimana tradisi di tempat Rifki? Apakah masih ada yang membawa botol dengan isi banyu kemudian ditaruh di depan pada tradisi Banisfu ini? Sebenarnya membawa botol, membawa banyu pas orang bacaan tuh bukan hanya di Banisfu sebenarnya. Kegiatan-kegiatan mungkin bamaulitan, betahlilan. Itu Yasinan biasanya Yasinan ada juga. bujur. Yasinan bujur itu menjadi tradisi khususnya kita di masyarakat Banjar. Apalagi di malam Nisfu Sa'ban. Jadi karena seperti yang jar Bapak Rusdi tadi,
bahwasanya banyu dibaca itu bagus. Nah jadi kan mengharap itu yang Baik-baik, jadi ya. baik-baik, jadi mungkin hatinya lebih bersih, lebih penyabar dan lain-lain. Pastinya dimanapun, khususnya nengarannya Kapuas tuh para kelon Banjar lah. Nah jadi banyak aja masih yang membawa itu ke Langgar, ke Ya, masjid dan berarti lain-lain. masih dilakukan Masih ya. dilakukan. Ada yang bergabung? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Silakan. Bapak narasumber. Waalaikumsalam. Ada Pak Rusdi dan juga Rifki nih, Bung Sadam. Oh iya kah. Tadi judulnya kada tahu Pang, cuma mendengar nispu aja kan. Iya, itu Pang sudah judulnya. Oh iya kan. Nah, Pian nak menambahi lagi kah judulnya? kadinya Pang. Nah, ininya nang ini nispu ditambah botol. Dah, iya Kalau Allah. nah, kalau Botol nispu aja- nih. Iya, kalau botolnya aja kada ada manfaatnya, tapi kalau diisi banyu itu bermanfaat itu. Jujur. Pian nak menyembur ulun kah? Ini sudah Tadinya, mampet Pak. hidung nah. Tadinya Pang. Anda ku caburakan mana rek. Nah iya lo, pian ini gerigitan lawas sedini 2 ulun Pak Rusdi ay. Napakah Iya, sedini? sebab mulai zaman Jepang sampai zaman mulai zaman Belanda sampai zaman Jepang. Ya kalau nah itu jadi artinya biasanya lah kalau orang benispu pala Nggih. ini biasanya Pang itu kan membaca Yasin 3 kali berarti ada 3 permintaan. Nah, Nah itu Kalau 10 permintaan 1 Yasin gimana? pokoknya 3 aja. Jangan menyalahi syariat. Nah, amun anak minta 10 lebih itu jangankan artinya 10 1000 bisa itu di dalam sholat. Nah itu lah. Nah kayak itu. Jadi minta tuh banyak kodo sebanyak nang sesuai jalan diri seorang. Misalnya Sadam ini nak ada bebini, nah berdoa mudahan dapat jodoh ya kalau. Wah ini sudah jelas nih malaikat kada mengabulkan ini nih. Ini kan contoh. Hari Jumat soalnya. Kalau pina Iya, mustajab. Kan artinya contoh. Oh, contoh. Nah, artinya meminta tuh jangan 2-3 seikung aja. Iya, kalau nang kada akun kada usah. Masalahnya nih Pak Rusdi seikong di Banjar baru, kena seikong di Kapuas, jadinya kena repetitif lagi. Nah, Kada kayak itu amunnya mampu aja bersifat adil. Wai. Aja dengan baik. Yang penting jurang tuh halalan thayyibah. Jelas adil pulang. yang penting jangan kada ingat botolnya diisi banyu. Itu jangan membawa botol warak. Botol kosong kasihan nang ya. tukang baca ya kalau lighting kada keluar pulang macet. Nah, gitu. Baik. Aja. Ya, terima kasih Bang Sadam ya. Pak Ustadz lah. Iya. Terima kasih, mohon maaf. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sadam sudah bergabung juga ya. Berarti ini memang sebuah tradisi yang tidak asing begitu ya, karena di setiap daerah khususnya di Kalimantan Selatan setiap pelaksanaan tradisi ini masih banyak yang menyertakan untuk membawa botol untuk diisi banyu ya, untuk sebuah harapan untuk mendapat keberkahan tadi ya. Baik, ini nggak terasa loh Pak Rusdi dan juga Rifki sudah 9.44. Maka ketika kita sudah mengetahui kapan dari pelaksanaan nispu, kemudian juga kegiatan yang dilakukan itu apa saja, ini dilakukan secara turun-temurun begitu ya. Lantas ada nilai filosofi apa sebetulnya yang ingin diberikan dari tradisi yang dilakukan secara estafet dari generasi ke generasi di masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ini? Inggih, nilai filosofinya sebenarnya satu itu menunjukkan orang Banjar ini ada upaya untuk saling menjaga silaturahmi dan komunikasi satu sama lain di masyarakat. Meskipun ini ada sudah mulai tergerus dengan kemajuan media komunikasi dan sebagainya. Ya harapannya tadi jangan sampai nang parak menjadi jauh, nang jauh menjadi parak di media sosial. Nah, mudahan dengan Banispu itu terkumpul, nah HP ini kawa dikurangi ya merakam ayu hado loh. Tapi nang rame-rame tadi dilaksanakan bersama, ada komunikasi itu menyembuhkan jiwa kita. Kemudian yang kedua sebenarnya itu bagian ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian pada umumnya dilakukan pada hari-hari lain, tapi ini lebih dalam
karena aktivitasnya sembahyang maghrib, lalu kalau ada sembahyang tasbih, lalu baca yasin. Nah kan ini lebih dalam pelaksanaannya, sehingga ketundukan itu harapannya disiapkan karena persiapan lebih lanjut untuk bulan Ramadan, supaya gitu ya. nang ini sudah siap perlahan masuk di gerbang Ramadan, mbah puasaan kada pinang alih melaksanakan Ramadan. Harapannya nang kayak itu sudah siap. Iya, berarti ada banyak keutamaan ya ketika tradisi ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Banjar. Jadi selain ada upaya-upaya untuk menjalin silaturahmi, kemudian juga mendapatkan nilai-nilai religiusnya begitu Pak. Ada keutamaan lain yang kita dapatkan, dan kalau itu seandainya tidak terlaksana dengan maksimal, mungkin tidak ada sanksi ya gitu ada kan, sanksi. tapi ada dampak yang mungkin bisa dirasakan. Masa iya kita enggak gitu kan ya. Ini sudah dilakukan secara berulang-ulang, turun temurun gitu kan, seperti hanya membawa air di botol tadi Pak. Apakah biasanya hanya air di botol saja yang dibawa atau mungkin ada kegiatan lainnya? Kalau yang kita lihat sih memang bawa air oke, gitu ya. lah. Kan sebagian di masyarakat atau di tempat kami kadang ya ada juga yang menyumbang makanan sebagian sudah habis kegiatan bawa pulang. Cuman untuk membawa air ini memang ada tujuan keberkahan dan tadi sebagainya. ya. Untuk ada hajat sebagainya. Untuk berjualan misalnya karena disimburakan sedih di muka supaya laku ya. Kayaknya skripsi ulun nih sekira lekas deal Bang Paan. Udah semester 8 nih Bang, bawa botol ganal banner ini pokoknya. Gimana Rifki? Segalon. Bawa segalon Lon. Segalon ya. Gak apa-apa, nanti 5 botol bagi ya. Baik, ini masih kita dengarkan lagi nih tanggapan dari Rifki ya, karena justru sebuah tradisi itu Pak Rusdi ya. Di anak muda lah ini nanti sebagai tonggak estafet berikutnya. Kalau di anak muda ini tidak ada upaya untuk mengetahui, kemudian jangankan untuk melestarikan Pak, yang penting itu kan tahu dulu. Ini tahu aja enggak gitu kan. Apalagi keinginan tahuan itu yang tidak dimiliki. Wah ini repot, jangan-jangan nanti akan selesai sampai di situ. Maka menjadi PR tentunya bagi Rifki dan juga generasi-generasi di luar sana. Silahkan Rifki untuk tradisi Banisfu ini. Ya, sebenarnya tradisi Banispu seperti yang sudah kita bahas tadi itu sangat penting untuk kita ketahui. Ya. Karena memang seperti yang kita bahas juga tadi, bahwasanya seiring berkembangnya zaman seperti itu kan, bahwasanya kepedulian anak muda, kepedulian kita anak muda itu mungkin agak menurun. Kenapa sih mengumpati orang tua bahari? Kenapa sih mengumpati orang tua bahari? Padahal filosofi atau makna-makna nilai yang terkandung di dalamnya itu sangat luar biasa. Terkadang anak muda itu kenapa ya lah gengsian menurut ulun. Gengsian, ini gawe nang tuha ya. Kita orang muda Jadul jana kan. atau seremonial aja nih. Seremonial aja. Nah, kadang memahami makna itu. Sebenarnya kalau kita memahami, kita mempelajari dan kita mencari tahu dan kita pastinya ingin tahu, itu maknanya sangat dalam dan sangat baik seperti itu. Nah jadi jadi koreksian juga bagi diri pribadi dan kawan-kawan anak muda sekalian, mungkin ini tradisi yang perlu kita jaga, tradisi yang perlu kita rawat bersama, karena ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga mungkin bagi kita kelak yang akan menjadi orang tua di masa depan. Jangan sampai nanti ketika Rifki berkeluarga punya anak, nih anak dibawa kemana? Lu nih Banispu bawa botol nih ya lah. Gak bisa jelasin ya. Karena anak-anak sekarang itu juga kritis ya, seperti itu. Tapi dengan pengetahuan yang dimiliki orang tua ya, termasuk begitu memberikan pemahaman kepada anak-anak, ini akan lebih mudah dipahami karena pendidikan yang utama itu adalah di keluarga ya Pak Rusdi ya. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada kesimpulan yang akan menutup kebersamaan kita di Pandiran Baisukan hari ini, tradisi Banispu pada orang Banjar. Silahkan Pak Rusdi. Terima kasih. Jadi apa yang sudah kita lakukan dalam tradisi Banispu ulun kira harus dipertahankan, sambil juga memang kita harus memikirkan cara-cara yang lebih kreatif
supaya anak-anak muda wayah ini merasa nyaman dan memiliki makna dengan kegiatan apa yang sudah kita lakukan, supaya tidak lagi mempertanyakan bahwa ini jadul nih. Wah, misalnya mudahan itu bisa terhilang. Jadul loh, bukan judol, bukan ya. Jadul. Jadul. Mirip-mirip tuh. Tapi beda loh Pak. Ya mirip, pasti beda Bu. Nah, jadi itu sesuatu yang penting ulun kira, karena itu juga mewariskan apa yang sudah diwariskan kepada kita, sehingga budaya kita tetap bertahan, tapi juga dia harus menyesuaikan dengan perkembangan hari ini, terutama untuk anak muda milenial hari ini. Ulun kira itu yang harus kita lakukan. Dan pesan penting, pesan baik untuk generasi muda di luar sana, Rifki. Iya, bismillah. Untuk menutup kesimpulan daripada pembahasan kita hari ini, mungkin yang paling kita garis bawahi adalah untuk kawan-kawan di luar sana, untuk diri pribadi juga, mari kita rawat tradisi yang baik ini untuk menjadi tradisi yang terus berkelanjutan, jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian yang perlu kita pahami, jangan sampai kita menilai sesuatu hanya dari covernya saja, apalagi kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan keagamaan yang turun-temurun diajarkan oleh orang tua kita terdahulu. Makanya penting bagi kita sebagai generasi muda, kawan-kawan, untuk mempelajari, untuk mencari tahu, untuk mengetahui apa makna dan esensi di balik semua ini, agar kita bisa mengamalkannya dan juga menjadikan hal-hal baik ini turun-temurun juga kepada anak cucu kita nanti. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Dr. M. Rusdi MAG, juga untuk M. Rifki Fatahillah yang sudah hadir berbagi dalam bincang-bincang kita di Pandiran Mbak Isukan hari ini mengenai tradisi Banispu pada orang Banjar ya. Untuk kesempatan hari ini Jumat 31 Januari 2025, sebuah kebersamaan yang memberikan banyak pengetahuan dan juga inspirasi untuk kita tepat di penghujung bulan Januari 2025. Saya Eli mengucapkan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung langsung. Ada Abah Sofyan di Playhari, ada Bang Sadam, dan juga untuk pendengar dan sanak Pro 4 yang menyimak saja obrolan kita pada kesempatan hari ini. Semoga mendapat manfaat yang sama. Tetap bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar. Selamat pagi, selamat Baisukan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.